Raja Tentara Bayaran. Bab 7. Begitu Shen Lian melihat ini, dia tidak bisa duduk diam. Dia tahu apa itu. Sekarang Shen Lian hanya ingin membawa saudara perempuannya pergi dan meninggalkan tempat yang buruk ini. Huang Bin, apa maksudmu? Hari ini adalah hari ulang tahunku, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tahu? Begitu Shen Lian berdiri, Mu Jiao berbicara lebih dulu. Shen Lian mengangguk. Sepertinya Mu Jiao tidak tahu bahwa pria bernama Huang Bin ini akan melakukan ini. Dia segera memeluk tangannya dan berhenti berbicara, ingin melihat apa yang akan dilakukan Mu Jiao selanjutnya. Kubilang nonamu, karena kita di sini, akan rugi besar jika kita tidak mempermainkan benda-benda ini. Jangan khawatir, di sini sangat aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Terlihat anak laki-laki bernama Huang Bin ini sering berkunjung ke sini. Jika kamu ingin memiliki kamar pribadi sendiri, jangan lakukan ini di pesta ulang tahunku. Setelah diusir dengan begitu jelas, Huang Bin, yang masih tersenyum, menundukkan wajahnya dan berkata, Mu Jiao, jangan malu-malu. Aku datang untuk merayakan ulang tahunmu hanya untuk memberimu wajah. Menurutku aku sangat hebat. Aku akan bermain di sini hari ini. Huang Bin terlihat sombong. Sebenarnya dia tidak terlalu mengenal Mu Jiao, tapi dia mendengar bahwa dia berulang tahun hari ini dan ada banyak wanita cantik, jadi Huang Bin menyuap teman Mu Jiao dan meneleponnya dengan bantuannya teman untuk menyelinap masuk dengan sukses. Awalnya, Mu Jiao sebenarnya tidak menyambut kedatangan Huang Bin. Namun, teman-temannya meneleponnya, jadi dia menoleransi mereka. Kini mereka menggunakan trik ini, yang benar-benar membuat Mu Jiao sangat marah. Mengonsumsi narkoba hanyalah hal pertama. Huang Bin sebenarnya tertarik dengan gadis-gadis ini. Huang Bin sudah lama bosan dengan wanita yang bisa hidup dengan sedikit uang, dia tidak berani macam-macam dengan Mu Jiao yang memiliki latar belakang seperti Mu Jiao, tapi Huang Bin tidak takut dengan pacar serius Mu Jiao. Melihat penampilan Huang Bin yang menjijikkan, kecantikan mungilmu gemetar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak pergi, ayo pergi. Karena itu, dia hendak pergi bersama adik perempuannya. Hentikan mereka. Melihat Mu Jiao akan mengambil semua gadis, Huang Bin segera menjadi tidak senang dan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Mu Jiao, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Huang Bin berpikir sejenak, dan karena dia telah menyinggung Mu Jiao hari ini, dia langsung saja meniduri gadis kecil ini hari ini. Dia masih seorang gadis muda, mungkin dia akan jatuh cinta padanya setelah dimanipulasi olehnya. Tepat ketika Huang Bin membuat angan-angannya sendiri, Mu Jiao juga menyadari keseriusan masalahnya dan berteriak keras di luar. Petugas keamanan sebenarnya bisa mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan, tapi sekarang mereka menutup telinga, seolah-olah tidak mendengar apapun. Hahaha, tidak perlu berteriak. Pokok ini milik kakak tertuaku. Tentu saja anak buahnya ada bersamaku. Aku sudah mengatakan kepada mereka sejak lama bahwa mereka tidak akan peduli dengan apapun yang terjadi di rumah ini hari ini. Berteriak keras, kata Huang Bin sambil tersenyum. Kata-kata Huang Bin membuat gadis-gadis yang hadir merasa kedinginan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa ulang tahun saudara perempuan baik mereka, Mu Jiao, akan berubah menjadi jebakan yang mengejutkan. Melihat ini, Shen Lian akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan berpikir dalam hati bahwa beruntung dia mengikuti saudara perempuannya ke sini hari ini, jika tidak, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Nak, kakek, aku tidak ingin bertemu denganmu hari ini. Sekarang buka pintunya dengan jujur dan keluar. Saat Mu Jiao dan wanita lainnya panik, suara Shen Lian terdengar. Huang Bin dan anak buahnya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang Shen Lian sebelumnya, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa ada pria lain selain kelompoknya sendiri di sini. Siapa kamu? Berani berbicara kepadaku seperti ini? Apakah kamu tidak takut mati? Huang Bin berkata dengan kejam. Meskipun Shen Lian terlihat lebih tua darinya, bagaimanapun juga, dia sendirian, dan Huang Bin tidak takut sama sekali. Saya hanya menghitung 3 kali. Jika Anda tidak melakukannya, Anda harus dibawa keluar. Shen Lian tidak ingin membuang waktu dengan sampah muda. 3. Huang Bin sedang marah sekaligus lucu saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana orang ini mendapat kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong di hadapan lebih dari selusin orang. 2. Persetan dengan mereka semua. Jika kamu memukulku sampai mati, itu milikku. Hitung mundur Shen Lian sama saja dengan penghinaan bagi Huang Bin. Bagaimana mungkin Huang Bin, yang belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya, dapat menanggungnya?
Dia memerintahkan bawahannya dan bergegas menuju Shen Lian. Di sisi lain, Shen Lian bahkan tidak bangun ketika berhadapan dengan bocah-bocah ini. Dia hanya duduk di sana dan memukuli mereka semua sampai mereka tergeletak di tanah tidak mampu berdiri. Melihat Shen Lian yang bisa bertarung dengan sangat baik, Huang Bin tidak terburu-buru dengan bodohnya, melainkan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pokok ini tidak mengizinkan ponsel untuk dibawa masuk. Huang Bin dapat membawanya masuk karena dia mengenal bosnya. Huff, urus saja urusanmu sendiri hanya karena kamu bisa bertarungkan. Jangan khawatir, saat kakak laki-lakiku datang nanti, kamu akan tahu betapa kuatnya dia. Huang Bin tetap berkata dengan angkuh, di wilayah kakak tertuanya, Huang Bin bisa dikatakan percaya diri dan tidak takut sama sekali. Huang Bin sebenarnya mengetahui bahwa kemampuan bertarung kelompok anak-anaknya kurang baik, namun berbeda dengan kakak tertuanya. Aku selalu sangat bisa dipercaya. Jika aku menyuruhmu keluar, kamu harus melakukannya. Shen Lian berdiri sambil menggerakkan pergelangan tangannya, dan berjalan menuju Huang Bin sambil berbicara. Saat ini, ekspresi Huang Bin berubah, dia mengangkat kakinya dan ingin berlari menuju pintu. Baru saja melihat kekuatan bertarung Shen Lian, Huang Bin tidak ingin dipukuli secara tidak adil sebelum kakak laki-lakinya tiba. Huang Bin memiliki niat baik, tetapi bagaimana Shen Lian membiarkannya berhasil. Dia dengan cepat membuka tubuhnya dan meraih Huang Bin tanpa usaha apapun. Shen Lian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat tangannya terbang ke atas dan ke bawah, dan teriakan Huang Bin tidak terdengar. Faktanya, Shen Lian tidak melakukan sesuatu yang kejam padanya, dia hanya kehilangan lengannya, dan kemudian membiarkannya dia mengalami Jack Massage aslinya sendiri. Ketika dia menjadi tentara bayaran, Shen Lian seringkali perlu menggunakan penyiksaan. Seiring waktu, dia mengembangkan metode ini. Dia memukul semua bagian sensitif tubuh manusia. Rasa sakitnya jelas, tetapi tidak akan membunuh siapapun, hanya bisa bertahan lama. Setelah 3 jam, saya mengalami gangguan saraf. Saat ini, penjaga keamanan di luar membuka pintu. Gadis-gadis yang menjaga pintu ingin melarikan diri, tetapi dipaksa masuk kembali. Seorang pria dengan wajah galak berkata dengan keras, "Siapa yang berani menindas saudaraku di tanahku?" Bab 8. Melihat Huang Bin pingsan karena rasa sakit di tangannya, Shen Lian melemparkannya ke tanah dengan ekspresi jijik. Ini adalah pertama kalinya Shen Lian menemukan sampah yang tidak dapat bertahan sebentar. Begitu Huang Bin terlempar ke tanah, Shen Lian mendengar suara yang dikenalnya dan menoleh untuk melihat ke atas. Ma'an yang awalnya agung melihat Shen Lian menoleh dan segera menjepit kakinya, kengerian di matanya terlihat jelas. "Oh, kamu adalah kakak tertuanya." Pada saat yang sama, Shen Lian melihat Li Hu di belakang Ma'an dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, saudara Shen, anak ini sampah. Aku tidak terlalu mengenalnya. Kamu sibuk," kata Ma'an tidak jelas. Dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan melarikan diri dari mata Shen Lian yang menakutkan dan tersenyum. "Berhenti." Melihat Ma'an hendak melarikan diri, Shen Lian berteriak. Ma'an sangat ketakutan hingga dia gemetar lagi dan berdiri di sana tanpa berani bergerak. "Kamu tidak ada urusan hari ini, kenapa kamu begitu takut?" Ma'an merasa rileks setelah mendengar kata-kata Shen Lian di telinganya, dan kemudian dia menyadari, "Ya, aku tidak menyinggung Shen Lian hari ini." Tidak, saudara Shen, aku sedang sibuk sekarang. Anak ini tidak bisa melihat Taisan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Percuma aku tinggal di sini." Setelah bereaksi, wajah Ma'an menjadi sangat rileks, dan dia setidaknya bisa tersenyum. Dia mengeluarkannya, katanya dan mendekati Shen Lian. Melihat penampilan Ma'an, Shen Lian sangat puas. Bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa Ma'an tidak lagi memiliki keberanian untuk menjadi musuhnya, yang merupakan hal yang baik. Tentu saja ini berguna, bersihkan orang-orang ini agar tidak merusak pemandangan. Shen Lian melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, ya, cepat buang tumpukan sampah ini." Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Ma'an segera memerintahkan anak laki-laki di belakangnya untuk mengambil tindakan, dan segera membersihkan sampah yang tidak sedap dipandang itu. Setelah melakukan semua ini, Ma'an meninggalkan ruangan dengan sopan, dan kelompok adik perempuan Shen Xiaoqing menghela nafas lega saat ini. "Saudara Shen Lian, terima kasih banyak hari ini." Mu Jiao berdiri lebih dulu untuk berterima kasih kepada Shen Lian. Gadis kecil itu memiliki kerinduan alami terhadap pahlawan. Pada saat ini, Mu Jiao memandang Shen Lian dengan mata penuh kekaguman. Ini semua masalah sepele.
Ingatlah bahwa kamu tidak boleh datang ke tempat seperti ini lagi. Shen Lian memandang Mu Jiao dan berkata, "Aku tahu," jawab Shen Lian dengan patuh. Mu Jiao awalnya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti karena dia melihat Shen Lian melambai ke Xiao Qing. Setelah memanggil Shen Xiaoqing yang ketakutan ke sisinya, Shen Lian tidak berkata apa-apa setelah beberapa kata penghiburan. Dia selalu memiliki awal dan akhir dalam pekerjaannya. Karena dia baru saja berjanji untuk tidak membawa Shen Xiaoqing pergi dengan paksa, dia tidak akan melakukannya bilang ke dia untuk pergi. Dan gadis-gadis kecil ini tidak terburu-buru pergi karena kehadiran Shen Lian. Saya melihat mereka berkumpul dan berbisik, mata mereka mengintip ke arah Shen Lian dari waktu ke waktu. Shen Lian tidak menganggapnya serius dan menunggu dengan sabar untuk Shen Xiaoqing. Setelah mendengar Shen Lian selesai berbicara dengan Shen Xiaoqing, Mu Jiao menarik Shen Xiaoqing ke samping. "Xiaoqing, aku sedang jatuh cinta." Kata-kata Mu Jiao mengejutkan Shen Xiaoqing tidaklah bodoh. Pada saat ini, para suster sedang mendiskusikan kakak tertua mereka. Kalau begitu maukah kamu mencoba saudaraku?" Setelah merenung sebentar, Shen Xiaoqing berkata, "Kakak iparku sepertinya juga cukup baik. Tidak bisakah kamu melihat? Kakak tertuamu semua fokus padamu. Dia bahkan belum melihat gadis-gadis di sini." Melihat Shen Xiaoqing tidak keberatan, Mu Jiao merasa sangat bahagia, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit bermasalah. Seorang gadis seperti Mu Jiao, yang berasal dari keluarga kaya dan cantik, tentu saja tidak kekurangan pria muda di sekitarnya, tetapi Mu Jiao sama sekali tidak menyukai pria berambut berminyak dan berwajah merah muda itu, jadi Shen Lian mengalahkan selusin dari mereka hari ini, dan kemudian membicarakannya dan menyingkirkan Maan. Dia sangat ketakutan sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang itu ribuan mil jauhnya. "Oh, kalau begitu aku akan keluar dan melihat apakah dia akan melihatmu dua kali lagi." Shen Xiaoqing berkata sambil mengedipkan mata, penampilannya yang polos dan imut membuat Mu Jiao memutar matanya karena marah. "Itu bukan masalahmu, oke, katakan padaku, tipe gadis seperti apa yang disukai kakakmu?" Mu Jiao menenangkan suasana hatinya. Dia pintar dan tahu bahwa jika dia ingin dekat dengan Shen Lian, dia harus melepaskannya. Shen Xiaoqing membantu. "Yah, saya tidak tahu." Shen Xiaoqing berpikir sejenak dan berkata, "Lalu apakah dia punya pacar?" Mu Jiao terus bertanya. "Saya tidak tahu." Shen Xiaoqing berpikir lagi. Mu Jiao merasa ingin mencekik sahabatnya ini sampai mati, tetapi Mu Jiao, yang sangat mengenal Shen Xiaoqing, juga tahu bahwa dia tidak berbohong. "Lalu apakah ada hal lain yang tidak kamu ketahui yang bisa kamu ceritakan padaku?" Mu Jiaosheng menarik napas dalam-dalam dan bertanya tanpa daya. "Oh, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku baru saja bertemu kakak laki-laki ini." Melihat ekspresi marah Mu Jiao, Shen Xiaoqing secara alami tahu bahwa dia sedang menggodanya, jadi dia memberitahu Mu Jiao tentang hilangnya kakak laki-lakinya Shen Lian tahun-tahun ini. Setelah mendengar ini, mata Mu Jiao bersinar lagi dengan bintang. "Berhentilah berkata apa-apa, Xiaoqing, apakah kita berdua adalah saudara perempuan terbaik?" Mu Jiao memeluk bahu Shen Xiaoqing dan bertanya dengan sangat serius. "Ya." Shen Xiaoqing, yang belum pernah melihat Mu Jiao seperti ini sebelumnya, merasa sedikit terkejut. "Kamu harus tahu bahwa Mu Jiao biasanya memiliki kepribadian seperti gunung es yang menolak laki-laki. Kalau begitu kamu harus membantuku menangkap saudaramu, oke? Saya pasti bisa membantu, tapi saya tidak bisa mengatakan apakah saya bisa menangkapnya," kata Shen Xiaoqing patuh. Mu Jiao tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, selama Shen Xiaoqing bersedia membantu, itu akan mudah. Memikirkan hal ini, dia mengajak Shen Xiaoqing untuk berdiskusi di sudut dengan berbisik. Bosan, dia akhirnya menunggu sampai Mu Jiao dan gadis kecil lainnya menyelesaikan pesta mereka. Shen Lian, yang awalnya ingin membawa Xiaoqing pulang untuk tidur, dihentikan oleh saudara perempuannya. "Saudaraku, Mu Jiao dan aku lapar, bisakah kamu mengajak kami makan?" Mendengar bahwa saudara perempuannya lapar, Shen Lian tentu saja tidak berani mengabaikannya, jadi dia setuju dan membawa mereka ke pasar malam terdekat. Shen Lian, yang tidak pernah menderita kerugian di tangan musuh, dengan mudahnya ditipu untuk pergi ke pasar malam oleh saudara perempuannya, bahkan tanpa menyadari ekspresi nakal, skema berhasil di wajah kedua gadis itu. Bersambung.